dicari 2 orang pelayan pria untuk kerja di rumah kos. Bang, nggak kayak orang sakit kok. Setelah ketemu kalian, kami langsung sembuh. Oke. Nah, dan juga pemirsa di rumah, tolong jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, matur nuwun. Mantap guys. Come on guys. Hai guys, hari ini gue lagi ada di Soto Kudus Jati Bening. Nah, hari ini gue bukan cuma nge-review tempat ini aja guys. Asal lo tahu, pemilik Soto Jati Bening ini adalah seorang pelawak yang fenomenal dan legendaris. Siapa dia? Ikutin gue guys. Come on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah. Ya. Apa kabar Abah? Baik. Guys, tahu nggak siapa beliau ini guys? Belum dibuka nih maskernya ya kan? Lah. Ya, Abah Kadir. Lama banget ya Abah nih nggak ketemu saya nih Bah. Lihat nggak pernah lihat di layar kaca, layar lebar, layar apa lagi ya Bah? Udah layar layar tancap. Layar tancap belum? Iya. Wah, berarti sekarang nih Abah nih usahanya ini ya Bah? betul. Alhamdulillah. Saya itu salah satu fansnya Abah loh. Oh gitu ya? Dari dulu, iya bener. Makanya jauh-jauh Iya. nyari ke sini. Saya terima kasih banget nih Bah, Abah udah menyempatkan waktu untuk muncul di channel saya. Ya. Jadi sekaligus buat pengobat rindu, buat penggemar-penggemar Abah nih yang ada di luar sana nih. Ya kan? Kebetulan sekali saya pas nongkrong sini, kamu ke sini. Ya, Kebetulan. Gitu ya. Iya. Saya jarang sekali ya. Iya. Paling warung ini yang nungguin anak saya. Oh gitu. Ya, sekali-sekali aja buat ngumpul. Kalau ada teman-teman ke sini, ngumpulnya di sini gitu. Oh gitu. Jadi Abah ini selama ini nggak pernah, udah nggak nongol lagi di layar kaca atau layar apapun itu, apa kegiatannya Abah? Ya masih lah, kita tetap, saya sebagai pelawak tetaplah jadi pelawak. Oh gitu. Ya ini kan apa ya, kerja sampingan aja. Awal-awalnya kerja sampingan. Nggak taunya sekarang alhamdulillah ini bisa jadi sumber penghasilan. Sumber penghasilan. Oh. Kebutuhan rumah tangga saya sekarang saat ini banyak dibantu oleh warung makan ini. Oh, begitu. Emang di dunia seni kan saat ini agak sepi saya ya. Apalagi sudah banyak generasi muda yang muncul dan ditambah lagi dengan adanya pandemi ini, corona ini. Ini malah sepi. Terakhir itu saya syuting sama Indosiar. 3 bulan, 4 bulan yang lalu lah ya. Itu aja cuman sebentar. Berapa ya? 30 episodean lah, 30 episode. Di acara apa itu, Bah? Bikin lawak. Waktu itu judulnya Temu Lawak. Temu Lawak. Ya. Oh. Itu di stasiun televisi swasta. Cuman berapa episode? 30-an episode lah. Terus sampai sekarang ya masih belum ada panggilan lagi. Oh gitu. Bah. Ya. Ini ngomong-ngomong nih, Bah. Sampean ini kan orang Madura, tapi kok sotonya soto Kudus nih, Bah? Bukan.
Saya bukan orang Madura. Oh, bukan orang Madura toh? Ya, kebetulan Heeh. saya dulu kan dapat peran tokoh Madura. Oh. Nah di situ begitu. akhirnya dikontrak sama produser Heeh. untuk jadi Madura terus. Jadi peran Ya, Madura peran ya. Madura. Jadi logatnya Madura itu aja yang diambil. Kalau bahasa Maduranya asli ya, boten saged deh. Oh, berarti bukan orang Madura ya, Pak ya? Bukan. Kenapa saya jual soto Kudus? Kenapa, Pak? Saya pernah tinggal di Kudus lama. Oh. Ada kalau hitung-hitung 10 tahunan loh saya di sana. Di Dan Kudus. saya dulu penggemar soto Kudus. Oke. Setelah ada di Jakarta, saya kalau kemana-mana makan ada soto Kudus mesti mampir. Oh. Terus saya pikir-pikir, kenapa saya nggak buat buka sendiri? Tapi begitu buka sendiri malah bosen ya, udah nggak pernah makan. Soalnya tiap hari ketemu, Pak. Ya kan, tiap hari ketemu. Soto Iya. Kudus lagi, soto Kudus lagi. Berarti kalau begitu dulu tuh awalnya apa memang bukan orang Madura, tapi orang Kudus, apa orang mana? Bukan, saya orang Kediri. Oh. Kediri. Berarti abahnya lahir di Kediri. Saya lahir di Kediri, terus awal mulanya ikut kesenian tradisional Jawa Timur ya. Seperti ludruk, pertama saya ikut ludruk. Ludruk. Ya, kurang lebih ada 3 tahunan lah ya. Itu umur berapa, Pak? Saya umur 16 kalau enggak 17 itu 16, ya. 16 tahun sudah mulai karir 17-an di ya. dunia lawak ini. Apa bukan? Bukan lawak itu ya? Bukan. Saya masih tukang kerek keber. Apa itu, Pak? Kerek keber. Ini Kerek layar itu ya. layar. Jadi Keber. kesenian tradisional itu kan ada panggung, Iya. ada layarnya. Iya, iya, Ya. iya. Saya dulu tuh bagian tukang kerek keber, tukang kerek layar itulah ya. Ya istilahnya bisa dibilang PU juga ya. PU itu bukannya yang ini makanan minuman itu? Iya, disuruh-suruh. Ya. 2 tahun kemudian saya sudah bisa jadi pemain, saya jadi pemain ludruk. Belum lawak saya. Senian ludruk itu kan ada dramanya juga. Iya, iya, iya. Ada lawaknya ya. Heeh. Nah, saya bagian pemain drama. Setelah itu saya pindah ke kesenian sandiwara gambus. Sandiwara gambus apa Nah, itu, Pak? dulu sandiwara gambus itu suatu kesenian hampir tidak jauh dari ludruk. Kalau ludruk pakai gamelan, Heeh. kalau gambus pakai musik. Kalau gambus pakai musik. Dulu pertama awal-awal musiknya musik gambus itu. Ya. Lama-lama berubah jadi dangdut. Ya gitu. Itu karena yang laku dangdut. Itu kesenian mana, Mbah? Jawa Timur, Jawa Surabaya. Timur juga? Surabaya, Jombang itu ada semua dulu. Gambus itu ya, oke. Sandiwara tetap ada penyanyinya tapi nyanyi, lawak, drama. Kebanyakan cerita-ceritanya apa namanya? Agama ya, Islami ya. Oh. Waktu itu seperti cerita-cerita Nabi Ibrahim, Umar bin Khattab ya. Yang diangkat seperti itu tadi, itu namanya gambus itu. Tapi konteksnya tetap ada lawaknya gitu. Maksudnya tetap karena kita memang kesenian itu dijual, ditiketkan. Oh. Mainnya dari desa ke desa, dari kota ke kota, tapi pakai gedung. Gedungnya bisa apa saja. Gedung dari brak, dari seng. Oh, bukan yang permanen ya, Pak? Permanen bisa juga kan gitu ya, terserah dapatnya. Oh. Gitu. Nah, kadang-kadang balai desa. Oh, yang dipakai itu ya. Ya, tempat yang gedung dipakai. balai desa yang banyak itu. Ah, setelah itu bertahun-tahun saya berkecimpung di situ. Baru saya mikir untuk belajar jadi pelawak. Oh, gitu. Ya. Akhirnya saya masuk Sri Mulat itu. Kenapa, Pak? Kok awalnya kok pengen jadi pelawak itu? Kenapa, Pak? Kalau boleh tahu. Awalnya itu kan saya pemain drama. Itu di daerah, tapi di daerah loh ya. Itu dibuat makan aja, kadang bisa, kadang enggak kan gitu. Oh, nggak cukup ya, Pak? Ya, terus saya lihat Sri Mulat ini pelawak-pelawak tradisional, tapi bisa hijrah ke Jakarta. Iya kan? Itu kan kebanyakan pelawak dari ludruk, dari ketoprak, iya kan? Kenapa dia bisa? Saya kok enggak, sama-sama tradisional. Ada timbul rasa kepingin gitu. Lah yang bisa berangkat, bisa
meningkatkan karirnya hanya pelawak. Pemain drama tidak mungkin, kan gitu. Oke. Akhirnya itu pilihan saya, akhirnya saya belajar ngelawak. Dengan belajar ngelawak itu, saya mungkin bisa ke Sri Mulat. Iya kan? Iya, iya. Setelah saya belajar ngelawak di daerah selama 2 tahun, saya anggap modal saya sudah cukup. Saya masuk Sri Mulat. Nah, masuk Sri Mulat itu karena ada relasi, koneksi, atau memang Abah memang udah gosyo aja lah ke sana lah. Siapa tahu diterima apa tidak, Pak, nggak ngerti caranya gimana. Nggak ada koneksi, nggak ada relasi. Tapi sebelumnya saya pelajari dulu. Banyak teman-teman saya yang masuk Sri Mulat 1 minggu, 10 hari, 1 bulan pada dipulangkan. Pelawak yang lucu pun nggak sampai sebulan sudah pulang. Kenapa itu, Pak? Nah, ternyata konsepnya setelah saya telusuri, saya lihat-lihat dulu ke Sri Mulat, saya tanya-tanya dulu. Konsepnya itu improvisasi. Nah, kalau kesenian tradisional dia pakai teks. Pakai skrip ya? Pakai skrip. Ya. Tidak bisa diubah dari skrip itu. Itu yang bikin bingung. Begitu kita tarung ke Sri Mulat mesti gagal. Kita biasa menggunakan skrip. Susah. Saya pelajari dulu begitu oke, saya belajar di kesenian tradisional ngelawak selama kurang lebih 2 tahun. Saya belajar improvisasi ya, terus saya belajar improvisasi. Akhirnya begitu sudah saya siap mental, siap segalanya, saya masuk Sri Mulat. Bentar, Pak, saya sedikit potong sedikit. Itu belajarnya di mana, Pak? Nah, ini waktu belajarnya itu lawak. Di kesenian tradisional. Itu kan ada pelawaknya. Ya. Senian itu. Setiap malam pentas. Itu saya ajak rembukan lah, saya ajak bicara, saya kumpulkan. Apa kalian tetap akan begini terus? Apa kalian tidak ingin maju? Saya bicara gitu. Ayo kita bikin cerita lawak, cerita drama pun kita humorkan. Ya, ayo kita belajar. Suatu saat kalau kita masuk Sri Mulat tidak akan gagal. Oke, itu. Pelawak-pelawak mau dengan konsep saya tadi. Akhirnya kita bikin cerita. Karena di situ panggung itu ada dramanya, saya minta 1 minggu 2 kali bikin cerita komedi. Di situ ya mulai. Nah, saya yang jadi pengumpannya. Ya. Saya ngatur pelawak itu terus. Terus belajar. Tanpa skrip nih, Pak ya. Improv ya. Ada cerita. Ada cerita. Tanpa skrip. Kita belajar improvisasi terus. Tak. Selama 2 tahun saya belajar. Setelah saya merasa punya kemampuan. Udah. Jadi nggak langsung. Saya tinggal itu sandiwara. Saya masuk ke Sri Mulat. Alhasil teman-teman saya banyak yang ngikuti. Kayak Pak Betet, kayak Karman, kayak Ceki ya. Itu mengikuti akhirnya. Mengikuti dan diterima di Sri Mulat. Ya, yang saya ajak belajar improvisasi tadi pada berani masuk Sri Mulat karena mereka yakin bahwa pasti diterima gitu. Ya kan? Itu tadi perjalanan saya begitu masuk, saya tidak milih Surabaya, tidak milih Jakarta. Saya milih Solo dulu. Kenapa, Pak? Kok milih Solo? Kenapa milih Solo? Solo kekurangan pemain yang jelas. Saya baru masuk dan masuk itu pun harus langsung pentas ke panggung, tarung di situ. Nggak pakai tes dulu? Nggak ada tesnya, ya itu tesnya. Langsung tesnya di panggung itu ya? Di panggung itu. Langsung main dengan pelawak-pelawak yang sudah ada senior. Di situ. Udah senior. Karena dijual kan itu. Iya kan, kita masuk langsung dites 1 minggu. Main. Dah. Sehari, 2 hari saya ngalami kegagalan. Ketiga harinya dapat tempat yang pas. Dapat tempat yang pas itu enak bagi saya. Iya kan, ini pernah pas itu yang dalam arti ini pernah saya pelajari di tempat yang lama ya, di tempat daerah ya. Gitu ya. Saya masukkan semua itu umur-umur kampung itu ternyata diterima.
Itu sudah pakai logat Madura belum, Pak? Belum. Belum. Ya begini ini sudah. Oh. Logatnya Jawa. Logatnya Jawa. Jawa semua di Solo apalagi. Oh. Bahasanya murni Jawa. Nggak ada bahasa Indonesia. Oh. Alhasil selama di Solo 2 tahun, karir saya meningkat. Ya. Begitu karir saya meningkat, kebetulan di Surabaya kekurangan pemain. Banyak pemain-pemain yang pada keluar. Dikeluarkan. Dikeluarkan. Ya. Nah itu saya dipanggil Surabaya. Pak, kalau misalkan Sri Mulat itu ini pusatnya itu di mana sebenarnya tuh, Pak? Pusatnya itu awalnya di THR Surabaya itu. THR itu? Iya. Taman Hiburan Rakyat Surabaya? Iya. Oh, itu pusat ya? Kalau Solo, Jakarta itu? Kalau Solo itu karena Bu Cucuk rumahnya Solo. Oh. Pak Teguh Solo. Pak Teguh Solo. Setelah itu berkembang membuka di Solo. Hmm. Untuk perkaderan bisa, untuk mengisi acara di Balai Kambang, Taman Balai Kambang itu kayak THR itu gede itu ya. Itu sudah terlanjur dikontrak sama Pak Teguh. Nggak tahu 25 tahun atau berapa saya nggak tahu. Mau tidak mau Pak Teguh harus ngisi di situ. Iya kan? Ya, terus untuk pengkaderan juga untuk ngisi acara di Taman Balai Kambang kan gitu. 2 tahun saya di sana tahu-tahu ditarik ke Surabaya. Surabaya. Baru masuk Surabaya dengar Jakarta ini gepeng keluar dari Jakarta. Setahun kemudian di Surabaya saya ditarik ke Jakarta. Berarti cuma 3 tahun di Surabaya. 2 tahun ya? Setahun Surabaya. Setahun. Solo 2 tahun. Solo 2 tahun. Ya. Dan itu persis bulannya yang persis. Bulan Februari saya masuk di Sri Mulat Solo. Tahun berapa, Pak? Tahun 83. 83 di Solo itu. Bulan Februari tahun 85 saya ditarik ke Surabaya. Ke Surabaya. Bulan Februari tahun 86 saya ditarik ke Jakarta. Nggak tahu itu. Ada apa dengan bulan Februari ini? Ono apa nih? Medurone. Meduro palsu ini. Meduro cocoknya soto kudu. Iya. Terus Pak dari Jakarta, piye Pak? Dari Jakarta ya. Itu Pak Teguh masih ada di Jakarta. Pak Gepeng udah nggak ada. Begitu di Jakarta itu 3 bulan kemudian Pak Teguh pulang ke Solo. Semua jujuk, semua pindah ke Solo. Jadi di Jakarta diserahkan adiknya ya. 6 bulan saya di Jakarta, itu diajak keluar sama Basuki sama Timbul. Pak Nur Buat, Bu Rohana, 5 orang. Bu Rohana ya saya masih ingat. Itu keluar dari Sri Mulat. Bikin grup sendiri. Begitu saya keluar dari Sri Mulat, bikin grup sendiri, itu alhamdulillah gajian saya bisa lipat ratusan kali. Oh ya? Apa nama grupnya itu? Pertama Merdeka Group. Merdeka Group. Alhasil Pak Nur Buat sama Bu Rohana dia keluar, bikin sendiri, tinggal 3 orang, saya Basuki Timbul. Akhirnya diganti nama itu menjadi Batik Group. Batik Group. Batik Group itu singkatan dari Basuki Timbul Kadir. Oh alah. Ya. Ya. Tahun 87 atau tahun 86 akhir ya, 86 akhir itu saya pentas di TVRI. Ya, sama Basuki Timbul, Nur Buat semua ya. Masih ada Nur Buat sama Rohana juga. Pentas ulang tahun TVRI. Saya keluar jadi dukun mungkin 10 menit ya, 10 menit lah sebentar saya hilang, dah muncul lagi saya.
Kebetulan ada sutradara yang namanya Nya Abbas Yakub, sutradara senior, lagi bikin film Cintaku di Rumah Susun. Hanya kekurangan satu pemain. Lainnya semua ada. Satu pemain ini dites, nggak ada yang lolos. Casting maksudnya dulu? Casting tetap dulu. Ya, ada dulu castingnya Pak? Dulu tes. Oh tes. Dites gitu. Nggak ada yang masuk, nggak ada yang lolos. Tahu-tahu Pak Abbas itu lihat TV itu tadi, kan dulu direkam sama Betacam gitu ya. Iya. Nonton, video. tes direkam sama dia, besok ditonton lagi. Kru-kru dikumpulkan. Ini siapa yang muncul sedikit ini, sebentar ini? Ada krunya Pak Abbas yang tinggal di Selipi. Kenal sama saya. Wah, ini orang baru Pak, dari Surabaya ini. Namanya Kadir, saya kenal banget katanya gitu. Kenapa Pak? Ini saya tunggu mulai tadi nggak keluar lagi orang ini, cuma sebentar katanya gitu. Bisa nggak manggil orang ini katanya gitu. Ya, bisa Pak, saya kenal. Sekarang pindah di Tomang. Saya tinggal di Tomang karena bikin grup kan. Iya. Panggil suruh sini. Warani, panggil saya. Der, mau nggak main film? Ya mau lah main film, masa nggak mau? Emang goblok saya, cita-cita main film nggak mau. Bener nih, iya. Ayo ikut saya, naik taksi itu. Dibawa ke tempatnya Pak Abbas Yakub itu. Di rumahnya. Kenalkan saya. Dilihat terus saya Pak Abbas. Orang mana Dek? Saya Kediri Pak Abbas. Oh bukan Surabaya, bukan. Cuman saya merantaunya di Surabaya terus. Ikut sandiwara, saya gitu. Oh gitu. Mau main film? Ya mau Pak. Dites mau? Mau Pak. Panggil astradanya, sini. Suruh baca naskah itu. Ini yang duduk ini, yang ngelihat saya siapa? Deddy Miswar. Buset. Rima Melati. Eva Arnas. Doyo. Doyo udah main. Doyo udah duluan berarti? Oh, udah main sama Pak Abbas. Termasuk Inem Pelayan Seksi apa itu kan ada Doyo. Gina. Iya. Itu ada Doyo juga. Nah, dia sudah jadi anggotanya Pak Abbas. Saya dites, belum logat Madura juga. Belum. Itu masih biasa, logat-logat biasa. Besoknya saya ditanya. Besok dites lagi saya. Kadir bisa logat Madura. Saya bingung jawabnya ya. Kalau logat saya bisa lah Pak. Tapi kalau bahasa jangan ya gitu. Logat bisa. Pernah peran-peran Madura. Pernah dulu di sandiwara pernah lah. Sekali 2 kali peran-peran Madura saya pernah. Ya coba deh tes. Logat Madura. Terima kasih. Dek minta tambah ini Dek. Iya teh tawar. Apa? Saya sambil minum Pak. Monggo. Ya terus, itu Pak? Tadi dites. Logat Madura didengerin sama Pak Abbas. Besok lagi, suruh datang lagi. 3 hari. Seminggu saya dites itu. Dengan berbeda-beda apa ini maksudnya? Tetap logat Madura. Oh Madura. Dilihat kelancarannya, dilihat ini. Coba acting goblok. Acting bodoh. Sebab di dalam cerita itu acting galak. Saya pimpinan perampok. Begitu ngadepi cewek, saya seorang blow-on. Oh gitu. Ngadepi anak buah, saya tegas. Saya bajingan. Wih, detail banget berarti ya zaman dulu ya, Pak ya, kalau misalkan ini ya. Enggak, Pak Abbas Yakub kan sutradara terkenal. Jadi tidak gampang. Diam dulu ya. Siap. Monggo. Ngelak, Dek. Ciri khasnya itu loh. Ya. Dengerin ya, jangan kemana-mana loh ya. Jadi gitu tadi. Begitu dites, 1 minggu, tes gop, jadi orang blow on, jadi orang galak, antagonis, dan sebagainya. Lolos. Saya nyatakan pemainnya kamu. Jadi saya
Bingung juga, saya seneng. Yang saya angen-angen dulu saya pemain drama, kepingin main film. Nggak bisa dengan jalur Sri Mulat yang bisa ngangkat derajat saya. Walaupun gajiannya kecil, tidak perlu saya sebutkan. Tapi saya senang dengan Sri Mulat. Karena Sri Mulat yang ngangkat derajat saya. Bah, dulu saya tuh kalau nonton Sri Mulat diajak bapak saya itu kan, di THR, itu selalu ngelemparin itu loh, Bah. Rokok. Ya kan? Ya. Itu dibagi-bagi atau gimana? Bahkan pasti banyak banget. Saya ngelempar tuh bisa 4-5 rokok, Bah. Setiap segmen gantian lempar lagi. Dibagi. Ya. Orang ngecep rokok ya banyak-banyak, paling yang dapat itu ngambil 2. Yang lainnya dibagi. Seru sih zaman dulu tuh kalau lihat Sri Mulat. Ya gitulah. Itu perjalanan saya emang kalau dipikir. Tapi saya bisa hidup. Saya bisa nabung, saya bisa pulang kampung. Tahun 83 sampai 85. Ini gajian saya di Sri Mulat itu 500 perak. Hah? 500 perak. 500, Bang. Satu. Saya ikut sandiwara di kampung itu 2000. Di situ sehari gajian saya 500. Tapi karena saya senang, saya cinta, saya bisa hidup. Ya. Saya bisa nabung. Ya kadang-kadang sebulan sekali saya dapat job tugas keluar di Sri Mulat Solo itu. Paling sekali saya dapat dalam kota 5.000. Luar kota 9.000. Kalau dapat luar kota lumayan lah. Itu yang saya irit-irit. Itu bisa betah sampai 2 tahun. Ya. Tapi zaman segitu bukannya banyak, Pak? Tahun 80-an. 9.000. Hah? Enggak. Makan itu di luar, di warung warteg gitu, warung kecil. Pakai tahu tempe itu 150. 150 rupiah. Tahu tempe lah. Tahu tempe. Kalau pakai ayam 300. 300. Pilih makan pakai ayam apa pakai tempe? 300 tinggal 200. Wow. Ya pakai ayam aja, pakai tempe aja lah. Tapi itu kan sehari kan, Pak? Iya. Sehari 500 ya? Iya. Ya itu tadi, saya bagi-bagi. Pagi, siang, sore harus cukup. Jangan sampai saya punya utang, jangan sampai saya memalukan Sri Mulat. Tampil tetap gagah. Lucu ya itu. Luar biasa sih. Menderita tapi tidak kelihatan. Seneng. Dan tidak mau keluar. Setelah di Jakarta aja, semenjak ditinggal Pak Teguh itu kayak kita kehilangan induk. Makanya kita bikin grup sendiri sama Basuki dan sebagainya. Terus monggo tanya apa lagi? Oke, Pak, kalau kita tadi balik lagi ke masalah yang syuting sama Abbas Yakub itu yang di Jakarta. Abbas Akub. Abbas sutradara. Akub. Ya. Abbas Akub ya? Ya, Abbas Akub. Ya. Ya itu tadi begitu. Mangga. Yeah. Nih sekalian saya ulas nih, Pak. Tadi saya udah Ambilkan kecapnya perkenalkan. juga, kecap, sambal. Loh, apa nggak makan nih? Oh nanti aja. Hah? Masa Bosen kali ya? Masak soto makan soto. Saya tidak ada bosennya. Gitu. Ya, cuman saya mintanya sekarang saya senangnya soto daging. Oh. Nanti nambahnya soto daging aja biar ada. Siap, Pak. Saya cobain semua ya. Ini saya ngerokok boleh enggak ini? Oh, boleh, Pak. Tuh. Di channel saya bebas. Apalagi untuk seorang pelawak legendaris seperti ini. Bebas. Ini perlu minta maaf ini sama pemirsa. Saya ngerokok ya. Nggak apa-apa, Pak. Pak, coba sambil mungkin tadi apa cerita, saya tak nyobain ini biar saya bisa review ke penonton saya, Pak. Ya, boleh. Ya. Silakan. Saya coba dulu ya, Pak. Soto itu harus dikasih jeruk, dikasih sambal baru cok. Oh gitu. Saya Iya. coba ini, saya biasa kalau nyoba makanan ini, saya coba polos dulu. Oh gitu. Iya, Ya. setelah itu baru saya campur dengan kondimen-kondimennya. Siap. Ya, saya coba ya, Yuk. Pak.
Bener nih, Kuahnya sedap. karena ada saya kali. Enggak juga, Pak. Ini memang enak. Saya itu terakhir tuh nyoba soto Kudus Blok M. Nah, kalau di compare sama ini, ya bukan karena saya lagi tempatnya apa, tapi emang ini lebih enak, Pak. Lebih mantap. Lebih mantap. Ini tuh apa, Pak? Itu tempe khas ini, Tempe tempe mendu. mendoan. Kalau menduan panjang, ini karena pendek tempe mendu. Tidak ada aneh ya, Pak ya? Tidak ada annya. Ini tempe mendut tok ya. Mendut, iya. Sampai nisai, Pak. Loh, kalau menduan Iya, kan iya, panjang segini tuh. Kalau pendek ini mendu. Aduh, kocak. Kayak hilang-hilang kocak ya. Oh, sambelnya sambel. Sambal kecap dimasak itu. Oh, oke. Ya, Yes. sip. Ini apa, Pak? Itu sambal biasa, jangan. Oh, jangan. Rusak ya? Rusak, jaco. Oke. Itu udah enggak pakai kecap. Kecap yang dimasak. Kalau sambal itu masih pakai kecap lagi. Oh, gitu. Enak, Pak. Kayak soto Kudus, Pak. Ini soto Kudus ya, Pak. Guyon. Ya, orang sini katanya cocok semua. Ini saya manggil koki dari Kudus. Langsung dari Kudus. Langsung manggil kokinya, terus ngajari istri saya. Setelah dia udah bisa, setelah istri saya bisa, ya udah, dia pulang lagi ke Kudus. Oh, gitu. Jadi tidak asal bilang soto Kudus, kokinya emang aslinya Kudus. Tapi kalau menurut saya itu juga karena istrinya Abah juga tangannya tangan dingin, Bah. Karena Gitu ya? kan memang setiap masakan itu walaupun dengan bumbu yang sama, ya kan, cara masak yang sama, tangannya beda, lain juga rasanya, Pak. Ya. Nah, berarti kalau seperti ini, istrinya Abah tangannya tangan dingin kalau orang ini bilang. Kayak suaminya, apa aja dikerjain pasti sukses. Amin. Saya tak sambil makan ya, Pak. Monggo. Terus waktu di Jakarta yang tadi itu belum dilanjutin, Pak, ceritanya, Pak. Jadi itu tadi kan sudah dinyatakan oleh Pak Abbas Yakub bahwa pemainnya kamu. Ya. Tinggal kamu kontrak sama produser. Itu terserah kamu negonya. Gitu. Tuh kata. Oke. Saya langsung ke produser. Saya nego. Itu layar lebar loh ya. Ya. Layar lebar. Tahun 87 saya sudah syuting, udah langsung tayang. Ya. Tahun 87 itu. Apa judulnya tadi, Pak? Cintaku di Rumah Susun. Cintaku di Rumah Susun tahun 87. Ya alhamdulillah dengan film satu judul itu filmnya Pak Abbas ini meledak. Karena pemainnya ada Pak Asmuni juga. Oh. Dan mulai dulu Pak Abbas setiap bikin film mesti laku. Ya. Nama saya langsung terangkat. Baru belum setahun di Jakarta nama saya langsung terangkat dari film itu. Akhirnya dikontraklah dengan produser. Saya dikontrak tidak boleh kemana-mana. Saya sama Doyo dibikinkan film dan saya harus tetap dengan logat Maduranya. Jadi Cintaku di Rumah Susun itu udah sama Doyo berarti ya, Pak? Sama Doyo. Sama Doyo. Dipasangin nama Doyo. Ya. Habis itu dikontrak berdua. Terus bergandengan sama Doyo sampai tahun 94 akhir film itu udah layar lebar, terutama komedi ya, karena munculnya televisi swasta itu ya hingga mengalahkan film-film layar lebar. Orang mau keluar jadi malas
Oh. Iya kan? Iya, iya, iya. Di rumah sudah ada televisi, di situ ada tontonan yang enak, iya kan? Apa saja ada. Ya itu tadi, akhirnya orang malas keluar, di rumah semua. Akhirnya pindah ke TV. Tahun 85 saya main TV. Ya sama produser saya juga. Oh. Sama produser saya main TV sampai tahun 87. Ya 2 tahun saya main sinetron itu. 85, Pak? Ya 85 sampai 87. Sinetron komedi. Waktu itu dia bikin judul Kanan Kiri Oke. Untuk sinetron. Padahal di layar lebar Kanan Kiri Oke itu sampai 3 seri. Karena laku terus judul 3 Kanan sequel Kiri ya? Oke. Iya. Pemainnya ada Roy Martin, siapa namanya ini? Pemainnya banyak itu, ada Deddy Mezwar, ada Ray Saitapi. Saya tapi. Ya, Kanan Kiri Oke itu. Masih banyak ada pemain-pemain perempuan, lupa saya sampai ya. Akhirnya terus disinetronkan itu judul itu. Kanan Kiri Oke itu. Kanan Kiri Oke. Sampai berjalan 2 tahun. Setelah 2 tahun itu udah selesai lah. Ya. Saya banyak off air aja terus. Off air. Sama Basuki Timbul itu terus. Oh. Di mana itu kalau off air, Pak? Di mana itu kalau off air? Zaman dulu itu kebanyakan perusahaan-perusahaan pemerintah ya, BUMN dulu ya. Zaman dulu itu. Acara-acara mereka apa acara-acara pemerintahan maksudnya? Iya, ya untuk bisa sambut aja. Ganti jabatan, ya ulang tahun dan sebagainya. Itu terus pabrik-pabrik, ya pabrik apa aja lah ya. Punya swasta juga, gitu-gitu. Ya. Terus di nightclub. Hah? Nightclub? Oh, iya. Aku baru. Dulu. Aku di nightclub waktu itu nightclub itu kan gede-gede. Sekarang aja cuma diskotik kan, kecil-kecil. Dulu gede. Tiap nightclub itu gede-gede. Kayak Highlight apa itu kan? Highlight yang di Ancol. Iya tidak itu aja, banyak dulu nightclub itu. Dulu zaman LCC, gede-gede nightclub zaman dulu ya. Saya mainnya di situ-situ. Ya di Bandung, di Kalimantan, di mana aja. Banyak di Banjarmasin terutama yang sering. Berarti kalau nggak di film, nggak di TV, off air gitu ya? Terus gitu. Emang terus, ya? sebelumnya, biarpun di film, kalau ada off air, saya tetap jalan. Karena saya sudah terikat grup. Basuki sama Timbul tadi. Nggak bisa ninggalkan saya. Balik sehari, balik lagi syuting. Ya off air itu waktu itu seminggu bisa 2-3 kali lah ya. Kalau apalagi Jakarta cuman sebentar, saya langsung syuting lagi kan gitu. Ya udah. Semenjak nggak ada layar lebar tuh kita banyak di off air. Terus tahun 95. Oh, 95. Tahun 90 dulu ya. Tahun 90 itu Sri Mulat yang ada di Senayan udah vakum. Ya. Saya tadi sedikit mungkin ada satu kesalahan pemirsa ya. Jadi saya main layar lebar itu mulai tahun 87. Tahun 87. Habis itu tahun 94. Mungkin ada kesalahan ngomong saya itu. Dimaafkan, Mbak. Iya, 94. Maklum, Dek, wis tuwe. Rodok pikun. Jadi tahun 94. Iya. Ya. Itu selesailah layar lebarnya. Tahun 95 itu dimulai dari sinetron. Sinetron. Sampai 97. Sampai 97. Oh, ini revisi. Ya, koreksi. Bukan Nah, revisi. itu tahun 95 kita mundur lagi tahun 90 ya. Sri Mulat yang ada di Senayan itu udah tutup. Vakum ya. Ya. Semua pada bikin grup, Pak Tarsan, Pak Asmudi bikin grup sendiri-sendiri. Nah,
5 tahun Sri Mulat itu vakum. Tahun 95 saya dapat tugas dari Bu Cucu untuk bikin reuni Sri Mulat. Oke. Ya. Saya bikin reuni Sri Mulat, saya kumpulin, saya tahun 95 itu saya bikin gebrakan di Senayan. Kembali ke gedung Sri Mulat yang lama itu. Main di situ. Nah, alhasil meledak berhasil. Terus diambil oleh televisi swasta. Waktu itu Indosiar ya. Indosiar. Ya. Oh. Jadi kita tayang di Indosiar terus. Jadi program tuh ya. Ya. Sampai tahun 2002. 97 sampai tahun 2002. Iya. Tuh. Off air masih ada. Layar lebar enggak ada, sinetron enggak ada, tapi ada Sri Mulat. Itu ketuanya Bu Juju berarti. Apa? Pemilik Sri Mulat. Pemilik Sri Mulat Bu Mulatnya. Juju, ketua rombongan di Indosiar itu saya. Oh. Koordinatornya saya. Iya, iya. Karena saya yang dapat job di situ. Kebetulan saya dapat surat wasiat dari Bu Juju juga. Saya bayar royalti Sri Mulat. Oh. Waktu itu. Nah, karena tahunya saya Indosiar ya saya yang pegang. bertanggung jawab. Ya. Sampai tahun 2002 mungkin. Nah, habis selesai itu dipanggil lagi ya 2003. Cuman 2 bulan, 3 bulan tutup lagi gitu-gitu. Oh, gitu. Dipanggil lagi Indosiar juga. Tahun 2005 mungkin ya, sebulan, 2 bulan tutup lagi. Tutup lagi. Ya, Indosiar saya akui dia kepengen tetap ngangkat kesenian Sri Mulat waktu itu. Tapi nyatanya udah eranya udah beda kali ya. Ya wes. Alhasil saya tetap nekuni di off air. Kalau tuh ada sinetron, banyak dulu ada sinetron dari MNC ya, dari RCTI gitu sinetron. Tetap saya ambil. Tapi utamanya itu off air tadi. Off air. Sambil ngerokok ya. Oh, silakan apa? Monggo. Kalau habis makan nggak ngerokok itu jadi wong Jawa itu gak afdol. Ya, terus apalagi mau ditanyakan? Udah lama belum nih ngerokok, Pak? Wes, di sini. Jangan dong. Ngerokok? Iya, Saya mulai kecil ngerokok. mulai kecil ngerokok. Ya. Terus tahun 97 itu saya berhenti merokok. Sempat berhenti ya, Pak? Ya. Kambuh lagi itu tahun 2008. Berapa tahun tuh? 11? 9 tahun. 11. 9 ya? Ya 11. 11 ya? Iya, 11 tahun. Tahun 2008 saya kambuh lagi karena apa? Ya maaf, ini sebetulnya ini rahasia saya tapi saya kasih tahu. Ah, Yang jelas waktu itu kerjaan sepi. kerjaan sepi. Ya. Saya belajar bikin warung. Ah, Ya. Karena sepi kerjaan, saya enggak ada teman. Akhirnya saya kambuh ngerokok lagi. Saya anggap ini teman saya yang dekat. Ya. teman pelepas stres. Ya. Saya anggap hiburan bagi saya. Iya, iya. Saya tidak kecanduan, tapi saya anggap hiburan aja. Kalau pas sendirian, suntuk, ngerokok. Kalau di rumah ya enggak. Oh gitu. Kalau Ya, di luar aja ya, Pak? Di luar. Ya di rumah, kalau di depan rumah ya di luar. Tidak di dalam rumah. Enggak di dalam gitu lah. Bojo ngomel, Pak? Enggak, Oh, enggak. istri saya enggak pernah marah. Oh iya. Enggak pernah. Abah ini menikah tahun berapa, Pak? Kalau saya sering dimarahi istri, cepet tua dong saya. Ini menikah. Iya. Ini kalau saya kasih tahu sama enggak percaya. Sebetulnya saya malu. Ya, Saya kenapa? nikah di usia tua. Di usia tua? Ya, saya memang pernah berjanji dalam hati saya sudah terlanjur terjun di dunia seni, Ya. mulai dari kampung. Ya, saya kepingin menunjukkan pada diri saya akan nikah kalau saya bisa berhasil.
Ya. Kalau toh saya gagal di dunia seni, saya akan kembali ke kampung, saya kerja. Ya. Alhasil saya tunggu. Saya berhasil masuk Jakarta tahun 86 ya. Itu saya sudah umur 35. Oh. Itu masih bujangan, Mbak. Nah, begitu saya sudah main film, saya merasa saya mampu. Saya bikin grup sama Basuki, honor saya cukup gede. Saya mampu kalau saya nikah. Saya sudah bisa beli mobil, saya sudah bisa bikin rumah di kampung, ya untuk orang tua saya siap nikah. Akhirnya ketemu jodoh orang Tegal. Oh, bukan orang Kediri ya? Orang Tegal, oke. Nah, umur 38 saya baru nikah. 38 tahun baru menikah? Ya, sekarang umur saya 6 bulan lagi, 8 bulan ya, 8 bulan lagi saya udah 70. 70, Pak? 8 bulan lagi. Saya lahir bulan September. Loh, sama, Pak. Saya juga September. Iya. Iya. Tanggal 17, apa tanggal berapa? Saya tanggal 1. Oh, tanggal 1. Iya. Virgo bukan ya? Virgo bukan bintang? Virgo kan? Iya. Wah, berarti kalau Abah bisa sukses, saya juga mungkin harusnya bisa sukses juga ya? Harus. Sama-sama Virgo. Sama-sama masa Virgo ya? Sama-sama Virgo, masa enggak bisa. Berarti umur 38 baru menikah. Ya. Sekarang putra-putrinya berapa, Pak? Anak saya putri semua, perempuan putri semua 6. 6. Iya. Berarti itu apa jaraknya mungkin pendek-pendek juga, Pak? Nah, setahun. Setahun. 39, 40, 41, 42, 43, 44 ya? Ya, kurang lebih begitu, Pak ya? Nah, yang terakhir jaraknya 6 tahun. Oh, yang nomor 6 ini 6 tahun. 6 tahun. Loh, Ya. jauh ya, lumayan jauh ya. Ya waktu itu sudah, istri saya udah sebetulnya enggak kepengen punya anak, udah pasang KB ya. 6 tahun dilepas langsung jadi lagi. Oh, ya mungkin Allah berkehendak lain mungkin. Wis tak titipi ae iki iso iki wong iki. Sekarang putra putrinya itu sudah nikah semua? Yang nikah 3. 3 orang. Punya cucu 2. Punya cucu 2. Tinggal 3. Tinggal 3. Iya. Wis. Sudah lengkap nih hidupnya Abah berarti ya. Amin. Ya kan? Keluarga punya, anak punya, Ya. cucu punya. Iya kan? Enak udah. Luar biasa. Hiburannya dah. Hah? Hiburannya ini. Tapi tadi ngomong-ngomong berhentinya lama loh. Bisa kambuh ini ya. Wis sajane eman, Pak. Eman duitnya. Terakhir berarti tahun 2005 ya, Pak ya. Kalau ini tadi ngomong ya, syuting ya. Di tahun-tahun ini terakhir ini ada lagi nggak sih sebenarnya? Apa? Kemarin itu kan saya bilang ada di Indosiar 3 bulan yang lalu. Oh, itu masih ada ya? Sorry, itu udah berhenti. Banyak kosongnya lah. Banyak kosongnya sekarang. Saya banyak tawaran sinetron, tapi tenaga yang tidak kuat. Iya. Sinetron pun sampai malam, kadang-kadang sampai jam 4 pagi juga ya. Saya nggak bisa. Tergantung PH-nya sih, Pak. Sekarang banyak juga yang syuting apa sehat sih. Jam 12, jam 1 terakhir paling lama. Lah itu nggak kuat saya udah. Udah nggak kuat ya? Iya, berangkat jam 9 pagi, bayangin aja. Iya sih. Bener juga sih. Bah, ngomong-ngomong soal anggota Sri Mulat nih, hubungan apa sama anggota Sri Mulat masih baik atau gimana? Apa sudah tidak pernah kontak-kontak? Kalau masalah kawan-kawan di Sri Mulat, itu saya bilang ya, udah kayak saudara, udah kayak keluarga. Jadi kalau nggak ketemu kangen, ya kita bikin arisan. Tiap bulan mesti ketemu. Oh gitu. Kalau pemain Sri Mulat sendiri kan tinggal 4 orang lakinya. Tarsan. Nah, saya, Pak Bolo, Pak Tarsan, Pak Tesi. Perempuannya tinggal Bu Rohana, Bu Yeti. Iya. Apa lagi ya? Ya.
Itu junior Nunung, Nunung. yang seniornya. Nah, itu masih kontak-kontakan juga mungkin dengan siapa? Nunung. Kalau Nunung udah agak jauh ya. Sibuk agak jauh, kali ya. Sibuk. Sibuk banget. Dengan kesibukannya. Kalau Bu Rana, Bu Yeti Masih. sering ketemu. Oh. Sering nongkrong di warung saya sini anak-anak itu. Oh gitu. Ya. Diundang coba saya Pak kapan-kapan kalau lagi arisan. Biar bisa saya liput. Ini kebetulan arisannya udah terakhir bulan ini, udah habis. Nggak tahu mau buka lagi kapan, nggak tahu nih. Ya, kalau lagi buka aja. Ya. Capek ngurusi arisan juga capek. Ada yang ngurusi. Yang ngurusi capek. Aduh, senang banget nih Pak, saya bisa dapat waktu luang santai sama Abah ini. Ya. Kira-kira apa nih Bah yang bisa di-share lagi nih Bah? Apa ya? Nah, itu tinggal sutradaranya. Saya bukan sutradara Pak. Kita kan pelaku ya Dek ya. Nah ini Pak, saya tuh biasanya kalau untuk closing selalu bilang sama penonton saya itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share gitu kan. Biasa lah, itu bahasanya orang YouTube. Ya. Nah, boleh enggak Pak kalau Boleh. Abah yang ngomong tapi dengan logat Madura Pak? Boleh. Ya. Monggo Pak. Ini sudah selesai ya. Ada yang mau tambahin nggak Pak kalau misalkan Ya. Abah ini? Saya tambahin pokoknya Ya. pemirsa jangan lupa ya mampir di warung saya. Itu pasti itu. Soto Kudus, Jati Bening, dan Abah Kadir. Soto Kudus Abah Kadir di Galaksi RGB 53. Nanti guys, ada di sini alamatnya di bawah ini. Iya. Harus mampir. Jangan lupa Galaksi Bekasi. Galaksi Bekasi. Oke. Nah, dan juga pemirsa di rumah, tolong jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, matur nuwun. Mantap guys. Oke, sekian bincang-bincang saya dengan Abah Kadir, seorang pelawak legendaris yang sekarang ini ada di sebelah saya. Semoga obat kangen buat para penggemar di luar sana bisa terobati dengan berbincang-bincang singkat ini. Ya. Ya Pak ya. Oke. Bah, sehat selalu. Amin. Selalu jaga kesehatan ya Pak ya. Makasih. Dan semoga sukses Soto Kudusnya. Amin. Banyak yang datang dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di segmen berikutnya. Dan saya terima kasih Anda sudah mau berkunjung di tempat saya. Sama-sama Pak. Oke guys, sampai di sini dulu konten ini. Siap. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Ciao. Soto Kudus Jati Bening milik Abah Kadir ini letaknya ada di kota Bekasi guys. Tepatnya di Grand Galaxy City, Jalan Boulevard Raya Timur, Blok RGB nomor 53. Tapi kalau kalian mau berkunjung ke sini, jangan hari Senin ya guys, karena tempat makan Soto Kudusnya Abah Kadir ini tutup setiap hari Senin. Nah, jadi kalau kalian kesini hari Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Nah, untuk menu makanannya sendiri, selain soto ayam, ada soto daging, ada ayam goreng, ada tempe penyet, ada garang asem. Pokoknya komplit guys. Soal rasa, gak usah ditanya lagi deh. Pokoknya rasanya maknyus banget. Yang pasti ini recommended banget bagi kalian yang suka soto Kudus. Mirip banget sama soto Kudus yang dari Kudusnya sendiri. Kuahnya itu loh guys, segar banget. Jadi pas gua rasain kuahnya aja, rasanya itu bener-bener enak. Ternyata
Abah Kadir memang khusus mendatangkan koki langsung dari kota Kudus untuk buat soto ini guys. Apalagi ditambah sambal kecap andalan dari soto Kudus Abah Kadir ini. Tambah nikmat guys. Campur jeruk nipis dan sate-satean yang ada di meja ini. Rasanya luar biasa. Apalagi ditambah mendo. Ini bukan mendoan guys katanya Abah Kadir. Kalau mendoan kan panjang, kalau ini pendek, jadi cuman mendo katanya. Jadi nggak bikin kenyang kalau sebelum makan soto Kudus makan mendo dulu. Jadi buat kalian para pecinta soto Kudus dan sedang berada di daerah Bekasi, maka hukumnya wajib mencoba datang di soto Kudus Abah Kadir ini ya.